Buka surah Al-Lail, surah ke-92. Kita tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza. La yaslaha illa ashqa. Allazi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Illa batigha'a wajhi rabbihil
a'la. Wala sawfa yarda. Alhamdulillah ya. Kita terjemahkan ya, per lafaz. Wal laili demi malam, idza yaksha apabila telah gelap gulita. Wan nahari demi siang, idza tajalla apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqa dan demi yang diciptakan. Adzakara wal unsa laki-laki dan perempuan. Inna sesungguhnya sa'yakum usaha kalian la syatta benar-benar berbeda. Fa amma maka adapun man barang siapa atau dia memberi wattaqo dan dia bertakwa wasoddaqo dan dia membenarkan bil husna kepada kebaikan-kebaikan. Fasanu yasiruhu maka kami akan memudahkannya. Lil yusro menuju kemudahan. Wa amma dan adapun man barang siapa bakhila dia berbuat bakhil wastagna dan merasa cukup wa kadzdzaba dan dia mendustakan bil husna kepada kebaikan-kebaikan. Fasanu yasiruhu maka kami akan memudahkan lil musro pada kesulitan. Wama dan tidak yugni mencukupi anhu baginya maluhu harta ida tarodda apabila telah binasa. Inna sesungguhnya alaina atas kami lal huda petunjuk. Wa inna dan sesungguhnya lana milik kami lal akhirata kehidupan akhirat wal ula dan kehidupan dunia. Fa angdartukum maka aku ingatkan kalian naron dengan api neraka taladdo yang menyala la yaslaha tiada memasukinya illal ashqa kecuali orang yang celaka.
alladzi yaitu yang kadzdzaba mendustakan wa tawalla dan berpaling wa sayujannabuha dan benar-benar kami akan menjauhkan al-atqa orang-orang yang bertakwa alladzi yaitu yang yu'ti memberikan malahu hartanya yatazakka untuk mensucikan dirinya wama dan tidaklah li ahadin bagi seorang pun indahu di sisi Allah min nikmatin dari kenikmatan tujza yang akan dibalas illa batigo kecuali yang mengharapkan wajhi robbihi keridoan Robnya al-a'la yang maha tinggi wala saufa dan kelak dia yardo merasa ridho. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla al-ayat. Alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala karunia-Nya kita bisa berkumpul untuk memperdalam makna-makna Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Quran sebagai pembimbing kita semua. Kajian pada malam ini adalah berkaitan dengan surah Al-Lail. Kemarin surah Al-Insyirah, Ad-Duha pernah dibahas. Surah Al-Lail diambil dari kata pertamanya, yaitu wal-lail, demi malam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan qasam atau janji, dengan sumpah. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah tentu yang disebutkan dengan sumpahnya memiliki sesuatu yang begitu luar biasa, termasuk malam. Sekarang pun adalah waktu malam selepas maghrib, permulaan datangnya malam. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaksha, demi malam apabila telah gelap gulita. Kata yaksha dari kata gosya yang artinya menutupi. Maksudnya adalah yaksan naharo, menutupi siang. Ketika datang malam itu artinya siang tertutupi oleh gelapnya malam. Karena secara ilmu yang telah kita pahami bahwa pergantian siang dan malam itu akibat adanya perputaran bumi pada porosnya. Sehingga sebagian bumi menghadap ke matahari, mendapatkan sinar-sinar, sehingga yang disebut dengan siang. Dan siang ini juga dan malam merupakan tanda-tanda
daripada kebesaran Allah. Ya. Pamahauna ayatal laili nahara, kami menggantikan ayat malam dengan siang. Pamahauna nahara bil laili, dan kami menggantikan ayat kami yaitu siang dengan waktu malam. Berarti pergantian siang dan malam itu bukan hanya sekedar pergantian waktu, ya. Siang malam, tetapi merupakan alarm kehidupan bagi kita, ya. Sebagaimana sholat ini mengiringi waktu malam dan siang, ya. Karena kewajiban sholat ini adalah kewajiban yang terkait dengan pergantian waktu, baik itu siang dan malam. Duhur baru wajib ketika tergelincir matahari. Kemudian asar datang ketika tergelincir yang kedua kalinya, sehingga bayangan melebihi atau lebih panjang dari wujudnya. Datang maghrib ketika matahari gurub, walaupun masih meninggalkan cahaya di langit, ini maghrib. Dan isya adalah sampai hilangnya cahaya, dimulai hilangnya cahaya sampai nanti munculnya lagi cahaya. Jadi munculnya cahaya itu bukan datang subuh isya itu, tapi mulai ada fajar sodik yang mulai cahayanya menyinari langit. Nah ini diantaranya wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila telah menyelimuti siang. Begitupun sebaliknya wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah bersinar. Ya, jadi sebaliknya, dan datang siang adalah apabila telah muncul cahaya, sehingga mubsiro dalam surah Al-Isra, mubsiro, sehingga kita bisa melihat, gitu kan. Ketika siang mata kita menjadi cerah, cahaya masuk, sehingga ada energi-energi, dan itu adalah untuk litabtagu min fadlillah, untuk mencari karunia-karunia Allah, ya. Karena mata kita masuk cahaya, kita bisa melihat benda-benda, gitu kan. Dan kalau malam tentu mata kita kekurangan cahaya, ya. Biasanya kalau mata kekurangan cahaya kaditu nanti bakal ngantuk, ya. Mata ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Wajah apa dalam Al-Quran surah Al-Furqan, ya, waja'alna laila wa nahara khilfatan. Allah telah menciptakan siang dan malam itu khilfatan, berganti. Dan ini tidak akan saling menyusul sampai hari kiamat. Ya. Waktunya datang siang, datang malam, sehingga peredaran matahari itu terus begitu. Ya. Peredaran bumi mengelilingi matahari itu begitu. Makanya jadwal sholat samsiah itu abadi. Ya. Jadwal abadi. Beda lamun bulan mah, kadang-kadang bulan teh kan aya anu 28 dinten, aya anu 30 dinten, gitu. Tergantung tingginya hilal, ya. Bentuknya terjadi hilal, apakah sudah wujud hilal, ya. Makanya orang berbeda-beda kalau menghitung bulan, karena bulan tuh harus ilmiah, gitu kan. Aya anu menghitung wujudul hilal teh meletet keneh hilal dan dianggap satu, tanggal 1. Makanya disebut wujudul hilal. Yang penting mah cenah hilal aya misalnya berada derajat teh hilal. Ya. Nengtet keneh ge disebut hilal. Ya. Aya keneh anu teu nganggap hilal tapi harus nongtot. Ya. Aya nengtet aya nongtot. Aya nongtot mah ru'yat. Ya. Kudu nongtot we nu ru'yat mah mana asa buktina. Nah, jadi ya urang sok aya beda lebaran teh gara-gara naon cing? Nengtet jeung nonton gitu. Eta Pak
Tapi kalau matahari ya, kalau matahari itu terus. Makanya jadwal sholat bulan Januari sekarang dengan Januari amanah kemarin sama gitu. Ya. Nah, ini diantaranya ini banyak dibicarakan tentang siang ini ya. Jadi bagi kita bukan terkait hanya dengan duniawi saja, ya. Mencari karunia Allah saja. Anu ini ke pasar, anu berangkat ke sawah, berangkat ke sekolah, ke kantor saja bina. Tapi dengan waktu siang dan malam itu liman aroda ayadakar, bagi orang yang hendak untuk mengingat Allah, au syukuro atau bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya mengingat Allah itu dengan cara sholat. Akimi sholata di zikri, dirikan sholat untuk mengingat kami, kata Allah. Ya. Jadi siang itu adalah untuk mengingat Allah. Ya. Malam juga sama untuk mengingat Allah kan. Ya, liman aroda ayadakaro kan gitu. Hanya siang itu lebih banyak ingat Allahnya, ya. Kan di Al-Qur'an surah Al-Muzammil wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya di siang hari itu kamu banyak tasbihnya. Ya. Naon sing tasbih di dieu? Nah, orang mengucapkan subhanallah salobana bukan. Sabhan tawilan di sini adalah sholat, ya. Jadi kalau ada kata tasbih dalam Quran bukan tasbih, tapi banyak menunjukkan kepada sholat itu. Apa diantaranya sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib. Tembe teh orang sholat maghrib tetap sholat berang, ya. Lain sholat malam, sabab sholat berang teh kalebet witrun nahar. Kata Rasul, sholat maghrib itu adalah witirnya siang. Jadi sholat berang dan dianggap malam maghrib mah, ya, karena sinar masih ada di langit, ya. Disebut malam teh kalau sudah yagsha, walaili demi malam, tidak yagsha apabila telah gelap gulita. Sampai disebut malam teh apabila telah gelap gulita. Jadi maghrib mah berang keneh teh, ya. Apanya? Nah, itu diantaranya. Kemudian wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini ada berbeda qiraat. Ya. Di antaranya ada qiraatnya itu menghilangkan kata wa ma khalaqa. Ya. Jadi wadzakari wal unsa. Ya. Tapi yang masyhur dalam mushaf Usmani adalah wa ma khalaqaz zakara wal unsa, ya. Eta Pak, urang mah can nepi kana ilmu qiraat teh, ya. Aya qiraat sabaraha? Sab'ah, ya. Aya qiraat yang 7, ya. Urang mah qiraat teh hafaz, ya. Qiraat hafaz itu ada qiraat Usmani, ya. Ada juga yang qiraat Nafi Ibnu Katsir gitu kan, seperti di Maroko harusnya wadduha, di ditu mah jakeun wadduhe. Ya, rinda panginten diri itu mah qiraatna ilmuna sanadna kitu. Mungkin lidahnya sulit mengatakan wadduha. Jadi wadduha nya di Maroko mah. Kemudian urang diterapkeun di dieu mah bahaya. Cenah jadi aya India, orang India di dieu. Nah, wadduha walaili ida sajid gitu. Nah, eta mah lisan karena berat orang Maroko. Ya. Termasuk ada yang membaca wadzakari wal unsa. Nah, ini ada qiraat yaitu riwayat dari Abu Darda. Jadi suatu ketika dalam kitab At-Tabari jelaskan suatu ketika Alqamah seorang tabi'in, dia dari Kufah, dari Irak, datang ke Syam, Suriah. Jadi Irak teh dari selatan ke utara, ya. Jauh-jauh untuk apa? Alqamah teh untuk ikut majelis ilmu Abu Darda, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Jantan panginten anu masih hidup pas sahabat Nabi teh diantaranya Abu Darda, ya. Makanya orang bersemangat mencari sahabat Nabi. Saya bisa membayangkan
yang namanya para tabi'in mencari majelis ilmu dari sahabat itu seperti mencari bongkahan-bongkahan mutiara. Karena sosok sahabat adalah orang yang hidup bersama Nabi, pada dirinya ada Nabi, baik itu akidahnya, ibadahnya, dan segala pemahaman terhadap ajaran Islam itu ada di sahabat. Gitu. Makanya Alqamah jauh-jauh tebih-tebih di Kufah, di Irak, dongkap ke negeri Sam. Bukan naik naon tak, Sriwijaya Air tak acan aja nyontos hari tamanya. Dina ayana geda sieun gitu nya. Mungkin ya pakai kendaraan onta ya, kuda gitu. Makanya kalau kita ya dekat ya, palingnya di Permai ka dia mah cetek ya. Oh mau di pesona mah hujan saeutik teu datang mah piraku lah. Untung datang alhamdulillah usaha hendarnya. Alhamdulillah teman kita dari gunung juga ada tuh. Ya, turun gunung ya. Ya itu masih ringan. Ini Alqamah datang tuh dari Irak ke Syam mencari Abu Darda. Ya. Abu Darda itu sahabat yang ikon dari sufi ya, orang yang zuhud. Jadi betul-betul menjauhkan diri dari nilai-nilai dunia. Banyak mengkritik Utsman, banyak mengkritik Muawiyah. Kenapa? Karena mereka glamor gitu. Ya. Nah ketika Alqamah datang, ayat pengajian surat Al-Lail gitu, sama seperti kita sekarang. Pas ayat ketiga Abu Darda membacanya walaili wadakari wal unsa walaili idza yaksha wan nahari idza tajalla walaili wadakari wal unsa. Enggak make wa ma khalaqa dzakara wa unsa. Alqamah diam. Ternyata ada yang protes, ya Abu Darda, nah sama anjeun teh membacanya wadakari wal unsa. Ya. Sedangkan yang saya pegang di mushaf yang saya tulis, yang saya hafalkan dari orang-orang yang namanya surat Al-Lail itu wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Ya kata naon namina teh, kata Abu Darda, saya pernah mendengar Rasulullah SAW membacanya ayat ini, ya, gitu. Kata Alqamah mengacung tangan, demi Allah saya juga pernah mendengarnya dari imam saya, siapa? Yaitu Abdullah bin Mas'ud yang ada di Irak. Ya, kan Abdullah bin Mas'ud teh aya di Kufah. Tapi jadi imaman. Tapi kumaha antara mushaf yang ada di Utsmani benar karena ada yang disebut dengan qiraat teh banyak panginten anu dibaca ku Abu Darda oge sami gitu kan. Nah, tidak salah. Karena kenapa? Karena tidak mengganti esensi dari makna ya. Hanya berbeda. Janten ieu panginten dina hadis Bukhari diuningakeun innallaha anzalal Qur'an ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Allah menurunkan Quran itu atas 7 huruf. Ya. 7 huruf di sini apa maksudnya? Karena hijaiyah mah sampai 7 huruf. Tapi 7 hurufnya 7 cara baca. Gitu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala begitu adil dengan menurunkan Rasulullah itu dengan qiraat yang berbeda. Memang bukan hanya fikih banyak yang berbeda teh, tetapi termasuk qiraat Quran. Termasuk Abu Darda ya. Maka orang-orang mendengar bahwa oh ternyata apa yang dikatakan oleh Abu Darda adalah suatu kebenaran ya. Asalkan berdasarkan dalil apa. Urang ge mangga upami bapak tos guru kan nguluhung ilmu tos menguasai ilmu qiraat mah bade ngimaman di Baitul Rahim oke kan mangga ya. Tapi da urang mah bujeng-bujeng qiraat sab'ah, qiraat urang ge sampai apal kabeh kitu nya. Jika misalkan ayat goroibul Quran, misalkan bi'sal ismu kan dibaca nama kan bi'sal ismu, nah, nakalnya. Jadi na Quran teh ayat nakal, sama di surah Al-Hujurat, tapi ditulis nama bi'sal ismu, tapi dibaca mah bi'sal lismu, nah, eta nakal. Ayat geningan dina surat eta teh bismillahi majroha wa
saha dibaca nama kan bismillahi majreha wa mursaha. Nah itu cenah rada miring gitu eta teh namanya imalah namanya. Jadi majroha ditulisna tapi dibaca nama berdasarkan qiraat hafaz standar yaitu majreha antara ro dengan i jadi tengah-tengah, tarik kurang antara tarik antara a jeung i jadi majreha gitu. Jadi kadang-kadang jadi e gitu padahal di antara i dan a gitu. Ada lagi surat Al-Ahqaf ditulis nama utuni nya ayat 4 atau tepang kita tadarus bising salah deui. Al-Ahqaf ayat 4 ayat ditulis nama utuni dibaca nama ituni. Nah, Pak. Eta tepanya waktu saya ngobrol kebetulan di pinggir saya ada ustaz senior ya, ustaz di sini. Pas beliau baca, Pak BTK, Pak lepat dibaca nama ituni. Wah manya sana gitu. Saumur hidup kerek apal gitu. Kalau mau awam katanya ustaz wae nembe apa gitu. Nah ini perlulah kita belajar minimal lah pengetahuan tentang ilmu qiraat. Ya. Banyak Pak. Nah ini diantaranya kata Abu Darda. Abu Darda ini subhanallah orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia gitu. Ya. Sampai-sampai saya pernah punya pengalaman menarik pas saya di sebuah masjid, aya kenalan jamaah anjeunna tiasa seueur Al-Qur'an itu hafalanna kan abi mah nuju nya sanes mukimnya mangga sakapayun cenah abi mah cenah sieun teu ikhlas cenah kitu jantan imam teh nah sieun teu ikhlas abi mah siga Abu Darda gitu sing goreng ngaholan siga Abu Darda oh batur mah nya gikeun kadinya tah hai urang siga saha atunya siga Umar bin Khattab disebut Umar bin Khattab tak eleh gitu. Sing goreng hanya senyum ya berarti mungkin ya begitu ingin mendalami keikhlasan ya nilai-nilai keikhlasan. Sieun ria panginten jadi imam teh. Ngalah masih gak Abu Darda sadayana ge pasurung-surung gitu. Aya imamnya. Nah ini cerita yang unik sepanjang saya dakwah kemana-mana nembe aya anu mukim anu seueur hafalan Quran dipiwaran ka payun ngalah nyentrungkeun ka anak nah anak mah siga Abu Darda gitu. Aduh ari anak siga naonnya. Jadi isin abdi aduh manehna siga Abu Darda banyak orang siga saha atuh. Jadi orang siga ria gitu. Nah gitu. Ini teringat dengan kata Abu Darda. Ya. Kemudian inna sayakum lasata sesungguhnya usaha kamu atau pekerjaan kamu berbeda-beda. Ya. Ini Allah yang memberikan musawir ya kita ini berbagai macam profesi ya, kemampuan ada yang dalam bidang ketenaga kerjaan bidang kelistrikan bidang internet ya ada juga bidang pertanian perkayuan dan segalanya gitu kan kalau disatukan luar biasa gitu ya. Ini adalah kata-kata Allah yang sangat menyentuh Pak. Ya. Fa'amaman a'tawatako barang siapa yang memberikan dan bertakwa. Wasoddaqo bil husna dan dia membenarkan terhadap pahala-pahala yang terbaik. Ya. Kebaikan-kebaikan husna itu kebaikan-kebaikan. Tapi dari wajan fu'la. Upami dina bahasa Arab aya kata fu'la ini teh isim lil mubalaghah jika kabir besar lamun sangat besar kubro ya. Jadi ayat 2 di bahasa Arab aya muzakkar aya muannas lamun bentuk muzakkarna misalkan Allahu akbar ya Allah teh muzakkar kalimat teh jadi di bahasa Arab aya jalu jeung dikang gitu aya jenis kelamin ya karena Allahu maka kadituna muzakkar deui akbar. Lamun sebelumna muannas kalimat bikang maka kalimat penyerta lagi harus bikang ya. Akbar mudakar lamun kubro muannas makanya disebut kiamat kubro kiamat kenapa karena kiamat teh kalimatna bikang ciri bikang naon aya tamar buto anu ramanya ilmu iman oh ciri bikang teh aya ta
marbuto itu kubro. Nah, kubro teh manut karena naat. Aduh jadi ilmu nahu ya tanya baheula eta tamat ilmu nahu ge gitu ya. Jumadil akhirahnya Jumad eta teh naon namanya teh ini muannas, makanya kesannya akhirah gitu kan ya. Nah di sini apa wasaddaqa bil husna ya. Kemudian fasanu yasiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan oleh Allah lil yusra, kepada kemudahan ya. Adapun orang yang suka memberi dan dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia membenarkan tentang nilai pahala yang terbaik ya, di sisi Allah ya. Apa makna terbaik itu adalah surga. Jadi husna itu maknanya adalah surga. Karena pahala yang terbaik buat seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Tak urang teh dah hoyong pahala terbaik. Naon pahala terbaik kanggo urang teh salami hidup di alam dunia teh adalah jannah, yaitu surga. Nah, ayat ini terkait dengan sosok yang dermawan. Adapun wa amma man bahila, adapun orang yang bakhil. Naon bentana bakhil jeung koret Pak? Pedit. Kekemeng-keme cap jahe. Naon atuh bedana? Ari pedit mah eta mah sifat yang mendasar dari manusia. Setiap manusia aya sifat pedit mah. Walaupun dermawan aya peditna teu. Aya kan 0, sekian berenya. Duka urang mah duka dermawan, duka peditna sabaraha persen walau alam gitu. Makanya sifat mendasar mah yang disebut dengan koturo, pedit, itu belum mencapai sifat bakhil. Maka lamun disebut pedit maneh, ya iya sweda setiap manusia aya sifat pedit. Tapi lamun disebut bakhil, aduh urang bahaya Pak. Bakhil itu adalah jangankan kepada orang lain, jangankan kepada yang lain, kepada diri dan kepada Allah juga sudah tidak mau memberi. Nah, itu udah bakhil. Nah, jadi lamun terus ditumpuk sifat mendasar manusia teh tidak diobati dengan zakat, tidak diobati dengan sedekah, tidak diobati dengan infak, maka yang akan terjadi dia punya penyakit yang namanya penyakit bakhil. Wa may yabghal fa innama yabghalu li nafsi. Barang siapa yang bakhil, maka dia akan bakhil kepada dirinya sendiri. Bahkan bujang-bujang kabatur, senang lebar duit teh, yang jajan baso ge dikokotkeun we, jajan baso ge dugikeun ka bawah ngimpi tah. Teu karunya teh budak hayang jajan, bapak pan duit lobanya di saku, keukeuh we ulah. Eta mah geus kacida bakhil. Nah, dan bakhil ini akan cenderung kepada keburukan. Dan di sini dikatakan wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kepada nilai kebaikan. Jadi orang yang bakhil, wastagna, orang yang merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan orang yang mendustakan bil husna kepada nilai-nilai terbaik yaitu surga. Jadi orang yang bakhil, alim infak, alim sedekah, alim berderma, hakikatnya alim menerima pahala yang terbaik yaitu surga. Ya teh asbabun nuzulna mah ayat itu turun karena terpisah-pisah Pak ayat ini teh. Asbabun nuzulna jadi ayat tetangga gitu nya. Aya tetanggaan ari korma teh si beunghar, tetanggan hiji beunghar boga korma, kebon korma. Lumayan lah kebon korma kalebet di bumi teh aya korma. Nya ngarondoy kormana teh ka sebelah. Nya. Jadi ari akarna di dieu, ari buahna di mana? Di tetangga. Tah milik saha eta? Geuning aya di urangnya. Ari tangka cauna di dieu, ari cauna di urang, sikat bae urang itu. Itu soalnya itu hak milik kita, wilayah kita. Nah, kebetulan ya anak dari tetangga yang miskin ini kabita gitu. Ayah tinggal atuh itu meni hoyong. Cek bapana teh ulah eta mah nu tetangga urang. Datang angin
kadarnya angin teh kudu ka kumaha eta budak nu hoyong hayang korma teh ngadadak angin ge nya. Mangga lebu nya maruragan kitu. Pas maruragan atuh ngaranna budak nya ya. Datul mulungan jo belogok we gitu. Nah, tetangga yang memiliki kurma itu melihat ya, dan akhirnya langsung mendatangi dan mengambil, bahkan di mulut murang kali lagi dikorehan siap. Berarti ini sebahil pisan kan. Da urang macam gitu-gitu teh nya. Berarti urang mah sampai korek. Ieu mah geus bahil apa. Tah kitu gambaran namanya. Keluar ya gitu. Keluar tuh. Dugikeun ka akhirna meta ganti nu beunghar teh gantian ya. Gitu. Subhanallahnya lamun aya di dieu meni kumaha gitu nya jelema. Akhirnya yang miskin ini karena minta ganti berat laporan kepada Rasul. Si Fulan ini tidak disebutkan nama sahabatnya, si Fulan. Ya. Kata Rasulullah, oh gitu minta ganti. Cung sana saha anu dek ngaganti korma anu dituang ku jalma miskin ieu kana ku jalma beungat balasana surga. Demi Allah surga balasana ta ayeuna. Atuh na emutan para sahabat teh langsung we nu macung teh pangheulana. Atuh teh oge gantian sabaraha korma da masa kilo-kilo acan nya. Apa surga? Ana ya Rasul pangheula. Anu batu teh can oge da kitu geus geus kaburu tetot manten ku itu. Ana ya Rasul. So dina riwayat sanes mah disebutkan pula. Tetapi ternyata dalam riwayat yang satu, yang ternyata si Fulan ini tiada lain tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi satu riwayat seseorang itu menjaga keikhlasan seseorang karena memang momentumnya ini terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah menjanjikan bagi orang yang sanggup mengganti kurma itu surga. Nah omongan Rasulullah kan luar biasa. Akhirnya Abu Bakar datang, mana jaminan sana tujukeun ke orang miskin itu tak eta jaminan teh sana minta ganti. Cing sana anjeun sana minta ganti teh ku ana digantian sok sabaraha. Baik sana digantian tukeran we sana dibeli sekalian cek Abu Bakar teh eta tangkalna ku ana. Oh da pira oge atuh sasiki atuh tangkalna. Miliarder nya Abu Bakar. Sok sana boleh ganti sana. Tapi gantian we sana ku 40 tangkal korma. Masya Allah. Makanya koret yang bahil mah beda nya. Urang masih kena koret Pak. Ieu mah geus bahil. Gantian we sana 40 tangkal korma. Sana. Hayu sana sok sana. Urang meuli korma mana urang gantian urang neangan sana gitu. Ini yang Abu Bakar teh. Mau bohong sana cek anu bahil tetep percaya. Manya teh percaya ke anak gitu. Wah, gitu kan. Akhirnya diganti dengan 40 tangkal. Tapi si korma ini menjadi milik Abu Bakar As-Siddiq. Si korma yang di rumah itu depan. Akhirnya Abu Bakar setelah itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, korma teh tos digantosan. Tos digetosan ku abdi. Abdi menang surga. Duh, jantan wasaddaqa bil husna teh nyata Abu Bakar As-Siddiq. Memang As-Siddiq teh bukan hanya benar-benar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj saja, tetapi Abu Bakar itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Pahala yang terbaik husna itu. Makanya kajian teh ngagantian sok optimis sabaraha ternyata 40 tangkal pencek logika nanaonan gitu satangkal korma digantian 40 tangkal korma gitu. Encan kita kudu dibeli tanahna di kitu tanya anu bahaya mah meuli eta tidak pasti jeung tanahna nya gitu satangkal jeung 40 tangkal paingan 40 tangkal teh teuing sabaraha meter persegi paingan ayeuna harga tanah teh sabaraha gitu kebeledugan pokoknya ya namanya apa gitu. Tapi itulah Abu Bakar As-Siddiq. Datang kepada Rasul, abdi pasikeun kanggo anjeun ya Rasul. Ya. Rasulullah langsung mengatakan, dari mulai saat ini aku juga memberikan, mensedekahkan. Kan orang miskin teh tah aya nama korma anu
kabus ka halaman anjeun teh wios da geus digantian jadi milik anjeun. Itu kan bebas namanya. Eta korma tiap buahan budak langsung ngalala gitu. Sanajan jadina di halaman orang lain geus dibeli tanah. Gitu. Nah, inilah asbabul nuzul daripada surat ini gitu kan. Adapun orang yang tadi ya, kemudian wa amma man bahila wastagna, adapun orang yang bahil dan merasa cukup ya, tidak bergantung kepada Allah ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan bil husna kepada pahala yang terbaik yakni surga. Apa pasanu yasirhu lil usra, dan kami akan memudahkan dia masuk ke dalam neraka ya. Jadi kesulitan ya, kalau yusro itu yang kehidupan akhirat itu adalah surga, yusro itu kan kemudahan. Makanya orang yang hidup di akhirat yang mudah itu ada di surga ya. Adapun di sini pasanu yasirul lil usra, Allah mudahkan baginya lil usra, yaitu neraka maknanya. Karena kehidupan yang paling sulit di akhirat adalah kehidupan di neraka. Ya. Sulit Pak, mau apapun sulit di neraka. Di dunia mah sulit teh masih kena bisa. Ya. Urang teu gaduh acis masih kena biasa muntah. Gitu. Teu gaduh kendaraan masih kena bisa lempar. Teu boga tuangan masih kena bisa puasa. Gitu. Di akhirat mah rek naon deui? Cilaka. Ya. Itu Pak. Ya. Kita lanjutkan. Wa ma yughni anu maluhu ida taroda, dan tidak berfaedah, tidak mencukupi baginya hartanya apabila telah binasa. Dan orang yang bahil ini, yang tadi yang bahil itu kalau udah binasa itu tidak akan mencukupi hartanya itu. Anu 40 anu digantian di Abu Bakar itu tidak mencukupi baginya untuk menyelamatkan dirinya nanti di akhirat itu. Sok sanajan mungkin ditebus neraka teku naon dahabin ya. Dunia jadi emas sadayana moal bisa kegantian ya. Itu dalam surah Ali Imran ya. Kemudian inna alaina lal huda, sesungguhnya milik kami petunjuk ya. Jadi subhanallah, jadi kalau Allah yang memberi petunjuk ya, makanya begitu mahalnya hidayah ya. Orang itu saja tidak mau mendapatkan hidayah, tapi Abu Bakar As-Siddiq karena dengan bimbingan Allah dia banyak mendapatkan hidayah Allah gitu. Termasuk kita, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini ya. Kita tahu betapa pentingnya nilai sebuah ilmu bagi kita ya. Pentingnya ibadah kepada Allah, ini adalah petunjuk dari Allah, begitu besar karunia Allah kepada kita ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah kehidupan akhirat dan ula dunia ya. Jadi pami urang hoyong kehidupan dunia jeung akhirat, tapi dunia jeung akhirat milik siapa? Allah gitu. Karena dalam Al-Qur'an wa ma yuridit sawaba dunya nuti minha. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia diberi oleh Allah. Wa ma yuridu sawabal akhirah nuti minha. Barang siapa yang mengharapkan pahala akhirat, Allah juga beri gitu. Makanya lamun cek Ustaz Sayub nya Allah anu maha asih, Allah tara pilih kasih, nu munafik nu kafir tetap dikasih gitu nya. Nah, itu Ustaz Sayub kan sok ngantep seureuhnya diulang geus sekali-kali. Itu kan orang munafik dan kafir tetap dikasih ya. Bahkan dikasih lagi lebih banyak daripada orang mukmin gitu. Ya. Jadi kehidupan dunia dan akhirat milik Allah. Orang kafir di dunia dikasih, itu adalah balasan atas segala kebaikan orang kafir di dunia, digebrekeun di dunia ya. Itu diantaranya. Kemudian ayat selanjutnya pandartukum naron talado, kalau ingatkan kalian dengan neraka yang menyala ya. La yaslaha ilal asqa, tidak masuk kecuali yang celaka. Iwatimaramakumullah. Nah, dari ayat ini sampai terakhir ini asbabun nuzulnya adalah ketika Rasul di Baqi ya.
Ketika Rasul dibaki, Rasul teh mengatakan di makam itu, sesungguhnya kita itu semua sudah ditempatkan tempatnya, mana di surga, mana di neraka. Urang teh geus ditempatkeun. Bagianna teh istiqoroh Allah teh geus di surga atau neraka. Pok teh nyarios sahabat teh, lamun kitu mah ya Rasul keur naon urang beramal. Lamun seuk teh mah abdi bagian lebat kana neraka gitu. Makanya kata Rasul, adapun orang yang ahli surga, dia dimudahkan jalannya ke dalam surga. Adapun orang yang masuk neraka, dia mudahkan Allah ke jalan neraka. Artinya apa? Orang beramal berarti Allah telah mudahkan dia itu dalam beramal, tetap istiqomah gitu. Artinya bae dah untuk salat oke, untuk ibadah alam Allah geus berkenan urang pi surga mah pasti pi surgaeun eta teh salah gitu. Matakna di urang tara salat teh tenang we da Allah mah Ghafurur Rahim cenah. Allah mah Maha Pangampura. Kayak dihampura ku Allah. Heueuh, masalah tong Ghafurur Rahim we. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah Maha gagah menyiksa, urang disiksa mun tara daek ibadah. Jadi gitu, Pak. Jadi kunaon cenah beramal apa dimudahkeun surgana, dimudahkeun neraka. Ta urang alhamdulillah bisa ngumpul di teh mudah-mudahan istiqomah dugikeun ka maot teh dina jalan pi surga. Wala saufa yardo engke urang bakal ridho. Kata banyak bagi tos Isa kita tutup itu bana tina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.